Pengen main badminton tapi gak punya temen. Oh ya, kan ada Move With Me, solusi mudah mencari teman olahraga. Next, Kak. Pada mulanya, permasalahan ini kami adaptasi dari kendala yang kami alami secara pribadi. Kemudian, kami melakukan riset data yang tersedia di Google dan kami menemukan sebuah fakta bahwa 33% masyarakat di Indonesia hanya berolahraga sebanyak satu kali dalam satu minggu. Selain itu, 66% masyarakat Indonesia memiliki durasi olahraga yang relatif rendah, sehingga hal ini menyebabkan tingkat kebugaran SDM hanya 50% dari total potensi. Kemudian, kami melakukan validasi bisnis dengan penyebaran kuesioner dan melakukan validasi masalah yang dialami oleh calon user dengan melakukan interview terhadap 5 calon user kami. Next, Kak. Dari interview yang kami lakukan, kami mendapatkan fakta bahwa user kami bersedia membayar jasa teman olahraga dengan biaya sekitar 15 sampai 50 ribu rupiah per sesinya. Bagi calon user kami, terdapat beberapa hal yang penting yang akan menjadi pertimbangan bagi mereka dalam menggunakan platform yang kami buat, seperti keamanan pengguna, minat yang sama, jarak yang dekat, keahlian olahraga, jadwal yang fleksibel, dan juga profesionalitas dari penyedia jasa. Oleh karena itu, kami, tim Move With Me, menentukan 3 fitur utama dari platform kami. Yang pertama, sistem pencarian personal. Yang kedua, sistem reorder otomatis. Dan yang terakhir, verifikasi teman olahraga. Next. Nah, melanjutkan hasil riset yang kami jalankan sebelumnya, kami mengetahui bahwa hal yang paling penting bagi calon customer kami adalah keamanan dan kepraktisan dalam menggunakan produk dan layanan. Oleh karenanya, kami berencana menekankan dua aspek ini sebagai unique selling point kami dibandingkan kualitas jenis, sehingga mampu menjadi competitive advantage kami dibandingkan yang lainnya. Next. Siapa yang paling cocok dengan produk kami? Menurut kami, teman-teman yang memiliki kecenderungan introvert, yang tidak mudah mingle ke dalam komunitas olahraga, teman-teman yang melakukan olahraga yang niche atau kurang begitu terkenal, dan teman-teman yang ingin berolahraga bareng dengan seseorang yang memiliki karakteristik tertentu. Next. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa Move With Me mengedepankan aspek lapisan. Oleh karenanya, kami membangun operasional bisnis yang tentu saja praktis dan mudah dipakai oleh calon customer kami. Tidak hanya itu, kami juga mencoba mengimplementasikannya dalam bentuk MVP sederhana yang bisa Bapak dan Ibu akses dengan scan QR Code berikut ini. Next. Baik, untuk bisnis plan yang kami miliki, dengan potensi pendapatan sebesar 215 miliar di pasar, kami menargetkan mendapatkan 6 miliar dari peluncuran produk kami. Selain itu, kami juga memperhitungkan bahwa dibutuhkan biaya sebesar Rp31.087.200 yang mana akan digunakan sebagai biaya operasional, marketing, tempat, HR, dan legal. Dengan ekspektasi pengguna sebesar 72.000 di tahun pertama dan harga rata-rata sebesar 32.500 per transaksi, kami optimis mendapatkan gross profit margin sebesar 468 juta yang mana diproyeksikan mencapai setengah dari target kami pada tahun ketiga sebesar 3,7 miliar. Selain itu, untuk strategi pemasaran, kami akan berfokus pada sosial media marketing dan content development seperti Meta dan TikTok Ads. Selain itu, kami juga menggunakan SEO seperti Google Ads, membangun komunitas di Facebook, dan melakukan pemasaran secara langsung di masing-masing kampus kami. Untuk segi monetisasi, kami mengadopsi model platform fee, di mana setiap penggunanya dikenakan biaya sebesar 20% per transaksinya. Next. Dengan Move With Me, kami yakin kami dapat menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk gaya hidup yang lebih sehat, meningkatkan angka IPO atau indeks pembangunan olahraga, dan juga menumbuhkan kultur sehat yang lebih di Indonesia. Selain itu, kami juga mendorong perkembangan inovasi di Indonesia, sekaligus membantu mengembangkan perekonomian mikro yang lebih baik. Tidak hanya sampai di situ, Move With Me juga ikut ambil peran dalam kemajuan ESG atau Environment, Social, dan Government. Next. Baik, di akhir kata, Dewan Juri sekalian, Move With Me tidak ingin hanya mengajak teman untuk berolahraga. Kami ingin mengubah cara pandang orang untuk berolahraga. Kami ingin menciptakan pengalaman olahraga yang lebih seru, yang lebih asik, dan mendobrak motivasi orang-orang untuk berolahraga. Jadi, Dewan Juri sekalian, let's move your body, let's move with me. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Move With Me.
Ternyata ya Dewan Juri, Move With Me ini bukan aplikasi cari jodoh tapi cari teman olahraga ya. Luar biasa. Ini cocok katanya ya untuk teman-teman yang introvert ataupun juga agak kurang bisa mingle gitu katanya ya. Oke, langsung saja. Ini sepertinya sudah tidak sabar Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Kita akan berikan kesempatan untuk Kak Hadi bertanya. Silakan Kak Hadi. Terima kasih Kak Camar. Saya adalah tipikal orang yang lari itu penyendiri ya. Jadi saya memang mau lari berapa kilo. Saya pada saat 17-an saya lari 17 kilo juga sendiri gitu. Jadi memang bukan tipikal yang suka lari bareng. Jadi saya lebih akan melihat bahwa ini jadi lebih kepada engagement community gitu. Engagement community apps gitu. Nah, apakah teman-teman sudah memikirkan communication plan dan juga mungkin community engagement yang akan dibentuk dari apps ini seperti apa? Apakah nanti akan berubah menjadi dating apps in another way gitu ya, atau find another friend atau apa in another way gitu. Nah, bagaimana memitigasi ini kira-kira teman-teman? Itu aja dari saya, Kak Jamar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Hadi. Ini pertanyaan cukup unik ya. Teman-teman sudah paham pertanyaannya? Oke, kepada Move With Me dipersilahkan menjawab dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Hadi untuk pertanyaannya. Sebelumnya izin menjawab terkait dengan pertanyaan pertama terkait dengan community engagement tadi Kak ya. Jadi sebenarnya kami memang berpikir ke sana untuk early stage-nya kami berpikir saat permasalahannya di mana terdapat individu-individu yang ingin berolahraga, di mana olahraga tersebut membutuhkan pasangan untuk berolahraga, tetapi mereka tidak memiliki teman, seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi, seperti badminton, catur, basket, futsal, atau yang lainnya. Tentunya kami juga berpikir bahwa ke depannya, seperti yang tadi kami jelaskan pada strategi pemasaran, lama-kelamaan perlahan ini akan menjadi suatu komunitas olahraga yang dapat Move With Me ini juga bisa menjadi wadah komunitas olahraga buat teman-teman bisa saling sharing terkait dengan olahraga, membuat jadwal bareng, dan juga tentunya berinteraksi sosial yang lebih asik. Terkait dengan pertanyaan kedua, tidak hanya menjadi teman olahraga, kami juga ke depannya mengharapkan Move With Me ini menjadi platform wadah di mana setiap individunya itu berinteraksi untuk tidak hanya olahraga, bisa hangout bareng atau mungkin membantu mengerjakan sesuatu bersama dan lain-lainnya. Mungkin rekan saya ada yang menambahkan. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Move With Me ini nggak cuma untuk bisa kayak, oh oke, kita mau olahraga bareng nih, satu orang dengan orang yang lain, tapi bisa juga bahkan kita kayak mulai membangun sebuah komunitas olahraga gitu. Mungkin kita suka olahraga yang spesifik tertentu, terus kita pengen ngebuat komunitasnya, kita bisa dari Move With Me itu sendiri. Jadi dari satu orang kenal orang lain segala macam, akhirnya bisa bikin komunitas bareng. Mungkin Oke. ada yang mau ditambahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman Move With Me. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada juri penanya kedua, ada Kak Joan. Silakan Kak Joan. Oke, terima kasih semuanya. Aku juga introvert ya. Tadi aku langsung mikir, akankah aku pakai aplikasi ini atau aku tetap lari sendiri. Cuma karena aku orangnya suka fokus sama angka, mungkin tadi ada satu slide di mana kamu ada projection ya. Projection dapat berapa? 300-an juta itu dalam waktu setahun. Dan sebelah kiri seingatku ada cost-nya. Itu 30-an juta. Itu boleh diperjelas nggak? Dapat kos yang 30-an itu gimana? Apakah udah termasuk nih dengan gaji tim, gaji founder, dan segala macamnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dengan omset yang 300-an juta itu berapa user ya? Dan boleh di breakdown nggak? Berarti per channelnya gimana? Contohnya berapa persen kamu akan dapat dari ads, berapa persen kamu akan dapat dari yang lain-lain. Karena seingat aku biaya budget marketing itu 6 juta kamu taruhnya. Jadi aku pengen tahu benar nggak sih 6 juta itu bisa dapat user yang kamu targetkan untuk mendapatkan omset 300 juta. Oke, baik. Mungkin Terima di kasih Kak breakdown Joan. aja hipotesisnya kali ya, supaya Baik. asumsinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joan. Teman-teman sudah paham pertanyaannya? Sudah siap menjawab?
Oke, kita persilakan kepada Move With Me dimulai dari sekarang. Oke, untuk kos sendiri, kami coba ngebangun dari keseluruhan, termasuk dari beban pegawai, yaitu gaji kami bertiga sendiri sebagai founder. Em, yang memang utamanya kami di operasional. Di operasional itu kami keluar untuk kayak buat beli server, terus untuk domain dan hosting segala macam, terus pembayaran untuk ke daftar untuk Google Play Store, App Store dan lain-lain. Dan di luar itu kayak marketing kami fokus untuk costnya di em, digital advertising kayak Meta Ads, TikTok Ads dan lain-lain yang sesuai dengan go to market yang ingin kami jalankan. Mungkin dari teman yang lain bisa mendapatkan. Baik, izin menambahkan juga terkait dengan pertanyaan tadi gross profit margin. Dengan tadi seperti yang kami proyeksikan dengan ekspektasi pengguna sebesar 72.000 dan juga harga rata-rata sebesar 32.500, dengan harga asumsi harga tersebut kami mengalihkan harga tersebut juga dengan populasi berdasarkan dari 10 dari 3 kota besar, yaitu Bandung, Jakarta, dan juga Surabaya, yang diperkirakan akan menjadi calon customer kami. 30 detik. Masih ada yang ingin Mungkin ditambahkan? saya mau nambahin dikit. Ya. 32.500 ekspektasi harganya itu kami dapat dari median hasil riset kami yang nyebutin kalau rata-rata responden kami tertarik dengan harga 0 hingga 50.000. Terima kasih. Oke, 10 detik. Sudah cukup? Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Move With Me. Oke, selanjutnya kita akan ke juri yang ketiga. Ini juga kalau nggak salah sering juga nih, suka juga buat lari ini. Ada Kak Hari. Halo Kak Hari. Halo, halo, halo. Silakan Kak Hari. Ya, kayaknya nih jurinya perkumpulan pelari introvert semua, jadi Senangnya sendiri ya, ya. iya. Nah, tadi sebenarnya menarik, mungkin Move With Me ini justru lebih cocok untuk mencari sparring partner untuk olahraga yang kompetitif kali ya. Karena kalau untuk running kan lebih sosialisasi, tapi kalau mungkin tadi nyari lawan tanding bola, bulu tangkis, ya kadang-kadang orang introvert mau main sama apaan ya kalau mau main bulu tangkis gitu. Kayaknya itu jadi jauh lebih make sense, itu masukan pertama. Tapi untuk pertanyaannya ada, kan kalau kita bicara mengenai ini kan jadinya kayak Tindernya olahraga gitu ya. Jadi eh, ketika ini trust based issue-nya itu akan sangat tinggi gitu karena mempertemukan orang. Kalau ini kan udah pasti kopi darat ya. Kalau 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 kayak Tinder, Bumble itu kan text based baru ketemu gitu memutuskan. Tapi kalau ini kan memang harus ketemu gitu olahraganya. Nah, apakah kalian sudah mempersiapkan safety net-nya gitu ya untuk yang trust issue ini gitu, apalagi ketika bertemu dengan orang asing gitu. Untuk menjaga supaya tidak ada orang yang memanfaatkan ini untuk niat yang kurang baik gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua adalah tadi menyambung terkait monetisasinya gitu. Selain dari subscription, kalian mentargetkan revenue ini sebetulnya dari mana lagi gitu? Apakah memang purely dari subscription atau ads saja, atau ada potensial revenue lainnya yang mungkin kalian terbayang ke depannya gitu, terutama mungkin jangka menengah mungkin ya, ya yang masih within your reach gitu. Mungkin dua itu aja kalau dari saya. Oke, 2 pertanyaan dari Kak Hari. Teman-teman sudah siap untuk menjawab? Sudah paham? Oke, baik. Waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama izin menjawab ya Kak, karena hasil dari interview ke-5 calon user kami kemarin kan kami juga menemukan hal apa yang paling penting bagi mereka, yaitu salah satunya keamanan pengguna. Jadi kami juga sempat berdiskusi bagaimana agar pengguna ini merasa aman dengan platform yang kami sediakan. Salah satunya yaitu dengan verifikasi identitas. Jadi pada saat
baik penyedia jasa maupun penyewa jasa ini ingin mendaftarkan diri ke dalam platform kami akan melakukan verifikasi identitas yang sangat ketat sehingga tidak terjadi sebuah kejahatan di dalam interaksi di platform kami. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dibantu sama teman-teman. Izin menjawab Kak Dery untuk pertanyaan keduanya. Tentunya untuk penyedia layanan jasa karyawan sparring ini, tentunya ini adalah awal rencana kita untuk di early stage-nya. Untuk kedepannya, dari segi monetisasi, mendapatkan revenue, kami juga memikirkan beberapa skema atau step lain seperti menyediakan fasilitas lapangan pemesanan olahraga, juga menyediakan sponsorship, atau juga menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan alat olahraga yang lain. Seperti itu, mungkin untuk beberapa skema kedepannya di middle stage-nya. 30 detik? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Move With Me yang sudah berhasil menjawab seluruh pertanyaan dari Dewan Juri ya. Ini tadi kalau ada pertanyaan dari Kak Hadi, apakah dari aplikasi ini bisa jadi aplikasi kencan? Mungkin kalau misalnya dari aplikasi ini, dari teman olahraga bisa jadi teman hidup ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Move With Me. Oke, baik. Dan demikian berakhir untuk sesi bersama dengan Move With Me.